Bayangkan di sebuah kehidupan yang begitu disiplin dan penuh pengorbanan, hingga seseorang rela menghabiskan puluhan tahun untuk menyiapkan kematiannya sendiri. Bukan karena putus asa, tapi karena keyakinan bahwa melalui penderitaan tubuh, mereka bisa mencapai pencerahan tertinggi. Halo semuanya, selamat datang di kisah yang mungkin akan membuatmu merinding. Bukan karena horor, tapi karena kedalaman keyakinan yang tak terbayangkan. Hari ini, kita akan menyelami salah satu praktik spiritual paling misterius dan ekstrim dari Jepang, yaitu Shokushin Butsu. Ketika para biksu Buddha secara sukarela mengubah tubuh mereka menjadi mumi hidup, tanpa bahan kimia, tanpa bantuan dari luar, hanya dengan tubuh dan tekad. Apa sih yang mendorong mereka melakukan hal ini? Bagaimana prosesnya? Dan mengapa hingga kini tubuh mereka tetap utuh ratusan tahun setelah kematian? Ini bukan sekedar tentang cerita kematian, tapi tentang iman, keteguhan, dan pencarian makna hidup yang mungkin tidak pernah kita terbayangkan sebelumnya. Shokushin Butsu adalah praktik spiritual ekstrim dalam tradisi Buddhisme Jepang, terutama di kalangan biksu aliran Shingon, di mana seorang biksu secara sukarela menjalani proses pemumian dirinya sendiri saat masih hidup. Artinya, mereka perlahan-lahan menghentikan fungsi tubuh mereka secara alami, hingga akhirnya wafat dalam posisi meditasi, dan tubuh mereka tidak membusuk. Mereka tidak menggunakan bahan kimia, tidak dimakamkan seperti biasa. Mereka sendiri yang mempersiapkan semuanya, dari pola makan, ritual harian, hingga pemakaman. Tujuannya bukan mati. Tujuannya adalah menjadi Buddha dalam tubuh ini. Itulah arti dari Shokushin Butsu. Dalam pandangan para biksu ini, penderitaan tubuh adalah bentuk pengorbanan suci yang bisa membawa mereka ke tingkat spiritual tertinggi. Dan mumi yang dihasilkan adalah bukti fisik dari keberhasilan itu. Praktik ini bukanlah bentuk bunuh diri, melainkan sebuah pencapaian spiritual yang sangat dihormati. Bagi komunitasnya, mereka tidak mati. Mereka tetap hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi. Berakar pada Buddhisme Vajrayana, khususnya dari aliran Shingon yang didirikan oleh Kukai. Kukai ini juga dikenal sebagai Kobodaishi pada abad ke-9. Shingon menekankan bahwa tubuh dan pikiran adalah alat untuk mencapai pencerahan dan bukan hal yang harus diabaikan. Dengan latihan meditasi, puasa, dan penahanan diri yang ekstrim, seorang biksu bisa membersihkan karmanya dan naik ke level eksistensi yang lebih tinggi. Mereka tidak melihat tubuh sebagai sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Justru, jika dikendalikan dan dimurnikan, tubuh bisa menjadi tempat manifestasi Buddha itu sendiri. Selain itu, filosofi ini dipengaruhi juga oleh kepercayaan lokal Jepang seperti Shinto dan kepercayaan akan roh alam. Sehingga praktik Shokushin Butsu bukan hanya ritual Buddhis, tetapi juga bagian dari hubungan spiritual dengan alam semesta. Shingon juga mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan transisi menuju kesadaran yang lebih murni. Dengan menjadi Shokushin Butsu,
Mereka mempersembahkan tubuhnya untuk menjadi jembatan antara dunia ini dan dunia suci. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling mengejutkan dan luar biasa dari praktik ini. Prosesnya tidak main-main. Proses praktik ini bisa berlangsung selama 6 hingga 10 tahun lamanya. Dibagi dalam beberapa tahap yang sangat-sangat berat. Tahap pertama, Mokujiki atau diet kayu. Selama kurang lebih 1000 hari atau hampir 3 tahun lamanya, sang biksu akan hidup di hutan dengan hanya memakan akar-akaran, biji-bijian, dan kulit kayu. Tujuannya adalah menghilangkan lemak tubuh dan mengurangi kelembapan dalam tubuh, sehingga memperlambat proses pembusukan setelah kematian. Mereka juga melakukan aktivitas fisik berat, seperti menggali sumur, membawa beban, berjalan jauh, semua untuk mempercepat metabolisme dan pembersihan tubuh. Selain itu, diet ini juga mengajarkan disiplin spiritual atau mengatasi rasa lapar, menjaga kesadaran, dan membangun koneksi dengan alam. Tahap 2, minum getah urushi. Tahap kedua juga berlangsung sekitar 1000 hari lamanya. Kali ini, mereka meminum larutan dari pohon urushi. Pohon ini merupakan bahan dasar untuk melapisi pernis di Jepang. Rasanya pahit dan beracun, tapi justru ini yang penting. Getah ini membuat tubuh menjadi beracun bagi cacing dan bakteri pembusuk. Lambat laun, tubuh mereka menjadi steril dari dalam. Mereka juga semakin mengurangi konsumsi air hingga mencapai kondisi puasa nyaris total. Tahap 3, dikubur hidup-hidup. Setelah bertahun-tahun persiapan, sang biksu akan masuk ke dalam kubur batu kecil berbentuk seperti kamar meditasi. Mereka akan duduk dalam posisi lotus, diberi sedotan bambu untuk bernafas, dan setiap harinya mereka membunyikan lonceng kecil sebagai tanda bahwa mereka masih hidup. Ketika lonceng berhenti berbunyi, itu artinya sang biksu telah wafat. Lalu, makam akan ditutup rapat dan dibiarkan selama 1000 hari lagi. Setelah itu, baru makam dibuka. Jika tubuhnya masih utuh dan tidak membusuk, ia resmi dianggap sebagai Shokushinbutsu atau Buddha dalam tubuh manusia. Meskipun ratusan biksu mencoba praktik ini, hanya sekitar 20 mumi yang benar-benar berhasil. Beberapa tokoh terkenal di antaranya Shinyokai Shonin pada abad ke-18 merupakan biksu dari kuil Dainichibo Yamakata. Tubuhnya masih utuh hingga hari ini. Ekspresinya tenang, duduk dalam posisi meditasi. Ia sangat dihormati dan banyak dikunjungi oleh peziarah. Ia dikenal karena semasa hidupnya sangat aktif membantu masyarakat di sekitarnya, seperti dalam pertanian dan pengobatan herbal. Ia diyakini sebagai figur spiritual yang sangat welas asih, dan banyak orang percaya bahwa doanya tetap melindungi komunitas lokal hingga sekarang. Shinyokai juga dikenal sebagai biksu yang sangat terpelajar. Ia meninggalkan beberapa tulisan mengenai proses asketisme dan meditasi yang masih dipelajari hingga kini. Tokoh kedua, Tetsuryukai Shonin, merupakan biksu dari kuil Nagakuchi.
Ia wafat pada tahun 1829 dan menjadi salah satu dari sedikit mumi sukses yang masih bisa disaksikan hingga kini. Tetsuryukai dikenal karena dedikasinya yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Shingon di daerah pedesaan. Ia juga dikenal karena kemampuan bermeditasi selama berjam-jam tanpa bergerak. Bahkan di usia lanjutnya, murid-muridnya mencatat bahwa beliau sering bermeditasi di tempat sunyi selama berbulan-bulan. Ia diyakini sebagai kekuatan spiritual yang membuat banyak orang terinspirasi untuk mendalami Shingon lebih dalam. Tokoh ketiga, Chukai dan Enmyokai Shonin. Disemayamkan di kuil Kaikoji, dua mumi ini menjadi simbol keteguhan spiritual Shingon. Keduanya menjalani proses yang hampir serupa dan dikenal memiliki pengaruh besar terhadap regenerasi spiritual komunitas mereka. Mereka dianggap sebagai pasangan guru dan murid yang saling mendukung dalam pencapaian pencerahan. Beberapa dari mereka bahkan dikenang bukan hanya karena keberhasilan. Menjadi mumi, tetapi juga karena ajaran, tulisan, dan kontribusi spiritual mereka selama hidup. Mereka menjadi panutan bahkan setelah kematian. Pada abad ke-19, Jepang mulai memasuki era modern lewat restorasi Meiji. Pemerintah ingin menghapus tradisi yang dianggap tidak ilmiah, barbar, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kemajuan Barat. Praktik Shokushinbutsu yang melibatkan penguburan diri sendiri hidup-hidup dianggap sebagai bentuk bunuh diri ritual yang bertentangan dengan hukum modern. Selain itu, pengaruh kekristenan dan tekanan internasional dari dunia barat membuat Jepang berusaha menampilkan diri sebagai negara maju dan beradab di mata global. Oleh karena itu, pemerintah melarang praktik Shokushinbutsu secara resmi, terutama pada paruh akhir abad ke-19. Beberapa kuil bahkan sempat diselidiki, dan praktik ini mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan. Tidak ada lagi biksu yang menjalani proses ini setelah pertengahan abad ke-19. Dan hingga kini, larangan ini tetap berlaku. Dan praktik ini dianggap sebagai warisan budaya, bukan praktik hidup. Selain dari sisi hukum, larangan ini juga membuka diskusi dalam kalangan Buddhis sendiri. Apakah pencapaian spiritual harus selalu diwujudkan dalam bentuk fisik yang ekstrim? Atau cukup melalui kehidupan sehari-hari yang penuh welas asih dan disiplin? Meski demikian, banyak masyarakat lokal yang tetap menghormati para Shokushinbutsu sebagai spiritual daerah mereka. Ziarah ke kuil-kuil yang menyimpan mumi ini masih rutin dilakukan, terutama oleh mereka yang mencari kedamaian batin atau memohon kesembuhan. Kini, mumi-mumi tersebut tidak hanya menjadi artefak religius, tetapi juga saksi sejarah atas keteguhan spiritual dan tradisi budaya Jepang dari zaman kuno ke era modern. Bagi sebagian orang modern, Shokushinbutsu mungkin tampak ekstrim, bahkan menyeramkan. Tapi bagi para penganutnya, ini adalah bentuk pengabdian tertinggi.
Mereka tidak mengejar ketenaran, tidak berharap dikenang. Mereka hanya ingin satu hal: melepaskan ego, menghapus karma, dan membantu dunia melalui doa mereka bahkan setelah mati. Tubuh mereka bukan sekedar jasad, tapi dianggap sebagai tempat bersemayamnya kebijaksanaan dan cinta kasih abadi. Dalam konteks budaya Jepang, praktik ini juga mencerminkan nilai kesabaran, keteguhan, dan keharmonisan dengan alam yang merupakan nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi. Menariknya, meskipun praktik ini sudah dilarang, semangatnya masih hidup dalam bentuk meditasi ekstrim, latihan puasa, dan pertapaan di beberapa komunitas religius Jepang. Shokushin Butsu mengajak kita merenung sejauh mana kita rela berkorban untuk tujuan spiritual. Apakah kita masih bisa memahami nilai kesunyian, pengorbanan, dan keberadaan di luar tubuh fisik? Jadi itulah kisah Shokushin Butsu, praktik spiritual yang sangat langka dan mendalam dari Jepang. Apa pendapat kamu tentang ini? Apakah ini merupakan bentuk pengorbanan suci? Atau praktik ekstrim yang sulit diterima zaman modern? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye!